Di mana di program ini tuh kita bisa ngomongin all about ciwi-ciwi. Gimana ya? Seru banget ya cewek-cewek. Jadi untuk perempuan-perempuan di sana bisa nonton kita. Seru banget bahasannya, nggak cuma 1, 2, 3, banyak banget. Stay tune aja. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu nih, aku Puspa dan aku Sonya dan aku Ade yang kali ini akan bercerita. Kira-kira kita mau bahas apa sih yang seru nih kali ini ya, yang lagi banyak diperbincangkan gitu? Mungkin kita cari yang lagi happening banget. Lagi happening apa tuh kira-kira? Sekarang tuh lagi banyak banget yang nikah muda. Nikah muda. Gak tahu ya teman-teman aku doang atau kalian juga. Benar sih, tapi sebelah aku juga sih. Ada ini udah nikah guys. Betul. Dengan hitungan umur yang masih muda gitu. Iya. Jadi kita bakalan nanya-nanya kayaknya ke Mbak Ade ya. Mbak Ade gimana kita sharing soal nikah muda kali ya? Yes, belum lama ya karena gue juga baru nikah kan. Masih hangat-hangat mau ini dulu cincin. Biar bikin sirik. Iya. Gitu. Biar bikin sirik anak muda, biar cepet halal gitu. Oh gitu ya Mbak Iya. ya. Karena kan yang halal yang enak. Siap. Oke. Mbak Ade kenapa memutuskan nikah muda tuh kenapa? Emang dorongan orang tua kah? Atau dari sekitar? Atau emang dari pengen sendiri gitu? Ya sebenarnya nggak muda-muda banget ya. Oh ya. Umur berapa emang Mbak Ade? Sekarang. Ya, nikahnya dong. Oh nikahnya. Nikah muda ya. Iya benar-benar. Muda. Benar. Jadi gue tuh nikah kan belum lama ini ya. Tepatnya tahun ini gitu, nggak ada dorongan dari siapapun sih. Nanti gue jatuh soal kalau ada dorongan. Oh iya dong. Ya jatuh kayak Ade nikah yuk gini gitu atau gimana? Oh enggak sih. Ya. Jadi emang atas dasar keinginan sih. Keinginan. Intinya Ingin tuh banget ya berarti. Keinginan benar. Oke, Karena siap. kayak gue tuh udah diingetin sama Tuhan kayak ayo nikah. Iya. So banget anak Tuhan Ada ya gue. spiritual ya, ada spiritual way ya. Kalau Yes. Mbak Ade pengen Enggak nikah sih. ya. Jadi sebenarnya nikah itu udah panggilan dari apa namanya dalam diri gue sendiri ya. Jadi ketika ada suara hati bilang kayaknya harus nikah tahun ini deh gitu, atau enggak memang ini udah panggilan dari Tuhan kalau gue memang harus menyempurnakan ibadah gue deh gitu. Jadi siap. dan ditambah gue juga udah siap sama pasangan gue gitu. Pasangannya udah siap. Nah itu yang dipertanyakan. Tapi by the way ngomong-ngomong soal siap, apa sih kira-kira yang emang harus dipersiapkan sih Mbak kalau misalnya mau nikah muda gitu? Iya, banyak banget sebenarnya kalau untuk persiapan buat nikah ya. Pertama yang paling penting adalah kesiapan dari mentalnya kita. Mental. Gitu kan. Pasti dong. Iya dong, karena kan pasti banyak ada perubahan-perubahan yang akan kita alami setelah kita menikah. Oke. Ya kan? Itu intinya kita harus siap dulu di mental tersebut. Terus yang kedua, budget ya, Say. Sekarang kan nikah nggak murah ya, Say. Belum ngomongin dekorasi, belum ngomongin wedding organizer. Itu semuanya duit ya. Duit, Say. Jadi panjang kayaknya ya. itu harus dipikirkan juga matang-matang. Berdua Jadi, ya. jangan hari ini lo bilang mau nikah, besok udah nikah. Tuh duit dari mana? Oh siapa tahu Ya bisa rezekinya jadi emang sih. ada aja. Iya. Apalagi pasti dukungan dari kedua belah pihak ya. Maksudnya dari keluarga gue, keluarga pasangan gue. Karena kalau salah satunya nggak mendukung, ya kita nggak direstui, ya kayaknya nggak akan jalan gitu ya. Iya, Berarti iya. jadi menurut gue 3 yang itu sih terpenting buat gue ya. Jadi bisa terlaksananya pernikahan itu ya karena hal tersebut. Gitu. Banyak juga ya ternyata teman-teman yang harus disiapin ya sisti-sisti. Ini buat kalian nih yang mau lagi persiapan nikah. Ini gue boleh. Boleh dong. Boleh sambil makan. Minum Boleh dulu banget. kali ya. Minum dulu boleh. Banyak nanya soalnya. Belum sih, belum ya. Iya. Oke. Terus kalian yang lagi siapin nikah, kira-kira menurut kalian apa aja sih hal yang penting yang kiranya mau disiapin itu? Coba komen di bawah kali ya. Biar kita sharing nih di video kali ini gitu. Sekarang lagi ngetren banget ya nikah muda gitu. Dan persiapannya kan pasti banyak banget ya. Kita minum kali ya. Nah, tapi kalau ngomongin nikah, kalau gue udah nikah ya. Kalau kalian sendiri tuh kayak ini nggak sih, kayak punya niatan buat nikah dalam waktu terdekat ini gitu, atau emang niatan buat nikah muda juga gimana? Ada nggak sih?
aku tuh lagi menjalani nih sebenarnya, lagi menuju ke sana sebenarnya. Iya. Cakep. Cakep, Bu, cakep. iya benar. Tapi Lu ya itu juga kan? tadi preparationnya budget. Budget ya. Budget tuh nomor satu nggak ada ternyata. Kalau niat mah ada. Kalau soalnya ada niatan. Ada pasti dong niatan. Ada ya muda. niatan ya. Ya gitu lagi, mental juga belum. Oh kalau dia mental belum, kalau lu budget belum ya say. Iya iya. Tapi kalau dari Mbak Ade nih, dari 3 faktor itu yang paling sulit tuh yang mana sih? Budget ya. Balik lagi ya say. Gini, Karena budget ya say. Iya, karena apa ya? Kita kan udah memprediksi nih ya, kita mau seperti apa pernikahannya. Pasti kan lu juga punya wedding dreams kan? Iya dong, pasti. Biasa kan kalau cewek-cewek lebih ke wedding dreams. Enggak, gue pakai pokoknya nanti pas nikah gue pengen pakai gaun ini, atau enggak gue pas nikah nanti mau dekorasinya kayak gini. Ya, banyak mau gitu lah kan ya. Banyak mau lah ya. Biasa cewek tuh banyak BM-nya. Betul. Dan nggak salah sebenarnya kita buat apa namanya Mewujudkan si wedding dreams tersebut. Balik lagi tapi dengan konsep atau budget yang lo punya kan. Iya, gitu. lebih tepatnya realistis. Realistis, betul betul betul. Jadi realistis Iya. betul. Dan menurut gue memang kalau budget kita harus perhitungkan juga. Jadi karena sebenarnya budget yang udah kita persiapkan kadang ada aja dari budget yang udah disiapin 20%-nya ada aja yang belum ada yang masuk, kurang. ada yang kurang Oh, gitu gitu ya, kan, ya, atau benar, ntar benar. nanti budget apa nih tambahan dan lain sebagainya itu pasti ada aja sih. Dan Berarti itu faktor utamanya budget ya. betul. Maksudnya itu yang perlu di prepare lumayan cukup jauh ya. Oke, sip. Kalau Oke. misalnya budget kan tadi Mbak, budget udah, mental udah. Berarti kalau misalnya dilihat dari perubahan nih, either perubahan ya sikap Iya. mungkin atau kebiasaan. Berarti ini ngomongin setelah menikah Setelah ya. menikah, mungkin Mbak ada Ade udah nikah perubahan nih. sebelumnya misalnya pacarannya kinyis-kinyis, sweet-sweet gitu, tapi pas nikah ternyata biasa aja. Iya. Mbak Ade berarti udah berapa lama nih setelah nikah? Nikah Sampai sekarang. kurang lebih gue 5 bulan ya. Perjalanan dari pacaran sampai nikah. Iya benar, kalau nikah 5 bulan. Oke. Tapi kalau gue tuh pacaran gak lama sebenarnya. Oh, ini, gitu. ini nih. Ini Terus, nikahnya ya. terus. Kok bisa sih? Ya kok lama bisa sih gitu? pacarannya nggak lama? Pacaran tuh gue cuma 1 tahun. Oke. Jadi kita tuh ya awalnya udah komit juga ya. Siap, komit. Takut. Jangan sekarang banget ya. Jangan. Iya karena kan gue udah capek di PHP ya. Oh, gitu. iya. Jadi pengennya pasti-pasti aja nih buat para cowok. Jadinya nggak usah PHP-in. Benar, nanti malah kabur nih kalau misalnya dipayain terus. Jadi setahun gue pacaran, terus ya udah ada niatan buat nikah, baru tuh sekarang udah 5 bulan jalan dari pernikahan Oke, tersebut, dari pernikahan itu. gitu kan. Jadi setahun itu ya udah kerasa sih, maksudnya sikap dia ke gue kayak gimana pada saat pacaran. Lucu banget. Manis kan pasti. Justru terbalik loh. Oh, iya? Masa? Jadi Gimana pas nih? zamannya pacaran tuh dia tipikalnya yang cuek justru ke gue gitu. iya. Tapi pas pas nikah dia justru nunjukin hal-hal yang gak gue duga juga sih. Kalau dari sikap ya. Iya, gitu. dari Dan sikap. banyak juga sih hal-hal kebiasaan yang gue juga nggak bisa kira-kira gitu. Karena banyak juga yang kok gini sih, kok gitu sih, ya gitu lah banyak lah ya yang unexpectednya juga gitu. Tapi ilfeel gak? Ada banyak yang bikin ilfeel gak sebenarnya kan biasanya Atau so far so good. So far sih so good ya, jadi belum ada yang bikin ilfeel banget ya. Karena masalahnya kalau gue ilfeel kan gue udah nikah sama nih orang, masa gue tinggalin. Jangan jadi terpaksa nih. Iya. Tapi ini menarik banget nih untuk sisi-sisi mungkin yang sering dengar. Biasanya tuh kalau udah pacaran lama, terus tiba-tiba putus, nikahnya cepet. Itu bener banget Tapi ya. bener, banyak yang kayak gitu. Iya kan? Karena Iya. kalau udah pacaran bertahun-tahun, terus tiba-tiba nikahnya tuh bentar gitu loh. Iya lagi bener. Iya. Ya mungkin karena dia udah capek juga. Ya putus nyambung, terus cari lagi bisa pacaran jadi. baru. Iya. Ya ngapain gitu, kayak waktunya terbuang sia-sia. Intinya mah jodoh nggak ada yang tahu ya. Gak ada yang tahu. Ya mungkin lo besok nikah aja. Amin ya sih, doa yang Amin. baik gitu. Jadi untuk sisi yang lagi mempersiapkan nih pernikahan mungkin bisa dari inspirasi dari Mbak Ade nih. Atau menghubungi gue? Oh, bisa. bukan ya? Oh, bisa ya. Call center di bawah. Call center. Iya iya. Tapi kan iya. misalnya Oke. nikahnya itu kan berarti setahun ya? Hitungannya sambil Iya pacaran, betul, sambil sambil pacaran. preparation. Benar. Biasanya kalau preparation nikah kan banyak
cobaannya nggak sih? Betul. Ya itu Betul. dari ya beda persepsi, beda apa, Keluarga juga. keluarga. Ini kan masalahnya menikah itu kan menggabungkan dua keluarga ya, Mbak, bukan dua kepala doang gitu nih. Kalau buat Mbak Ade sendiri pernah ngalamin cobaan yang gimana gitu nggak sih? Yang menurut Mbak Ade selama benar. persiapan yang gitu, selama persiapan Betul. gitu ada cobaannya apa gimana sih, Mbak? Betul. Jadi kan sebenarnya gue denger ini juga dari ya kerabat dekat gue yang udah pada married gitu kan, ada pada nikah kayak lu tahu cobaannya gini, ada lu tahu cobaannya gini, masa sih kan gue gitu ya. Jadi mikir terus pas pada saat gue lagi ngalamin hal tersebut ternyata bener kan bahwa cobaan pada saat kita menjelang pernikahan itu ada aja gitu. Dan yang pasti cobaan itu kan karena gue dan suami gue sekarang kan dulu pada saat pacaran kan kita sama-sama kerja kan. Waktu kali ya. Waktu. Jadi ketika kita lagi mau ngurusin A, B, C sampai Z itu tuh susah banget kan ngatur waktunya. Itu yang utama juga sih, iya, waktu. Betul. Karena kan kita perlu ketemu WO-nya, ketemu dan lain sebagainya gitu kan ya, buat ngobrolin persiapan nikahnya kayak apa atau nggak pertemuan keluarganya gitu kan ya. Untuk ngebahas pernikahan ya. Jadi menurut gue cobaannya pertama di waktu. Padahal kalau misal untuk persepsi sih kayaknya semua juga ngalamin sih gitu, karena gue maunya A, dia maunya B, belum lagi keluarga maunya C. Udah sembraut gitu ya. Tapi ya dengan niat kita yang baik gitu kan ya, dengan tujuan kita yang baik, cobaan perbedaan persepsi ya itu sih bisa lewat gitu aja sih sebenarnya. Intinya sih kekuatan mental dan niatnya aja. Beda berapa umurnya sih, Mbak? Gue sama. Oh, sama. Cuma Itu susah bulan. nggak sih Mbak Ade? Gue beda bulan doang sih sebenarnya sama dia. Lebih tua gue, Mbak Ade. lebih gue iya. beda 3-4 bulanan lah sama dia. Jatuhnya gitu. sangkatan lah ya. Tapi Mbak Ade kan Mbak Ade tuh bisa dibilang independen ya, kerja. Wih, Cakep. independent woman ya. Iya, independen woman, kerja sama apa sendiri. Itu yang ngebikin egonya jadi lebih tinggi gak sih? Iya lagi. Iya kan? Iya lagi. Ngerasa gitu. Ngerasa kan? Tapi kan namanya mau menjalani masa bahtera rumah tangga gitu kan ada yang harus ngalah kan. Betul. Iya kan? Itu Mbak Ade gimana tuh nyikapinnya? Kan Mbak Ade masa udah lama nih independen, udah lama nih kerja dan segala macam gitu kan. Iya. Intinya kan kita tuh kodratnya sebagai wanita. Ya kan, dimana wanita kan ibaratnya ada laki-laki yang kodratnya lebih tinggi daripada wanita. Seharusnya. Gitu kan. Walaupun kita karir, independent woman, yang biasa mandiri gitu kan ya. Tapi setelah menikah itu kan semua ridho lu atau enggak semua pahala lu kan ada di laki lo gitu kan ibaratnya. Jadi kita nggak bisa kayak apa-apa ngebantah, apa-apa ngelawan, apa-apa kita nggak setuju sama dia gitu kan ya. Pun kalau ada hal yang perlu diskusikan kan kita bisa diskusi gitu kan ya. Jadi nggak mesti selalu meninggikan ego lah sebagai wanita karir ataupun sebagai lu cewek-cewek atau para sisti gitu yang independent woman menurut gue. Kalau misalkan nih untuk sisti-sisti yang sebenarnya tidak diizinkan nih kayak Mbak Ade berkarir, kan pasti banyak banget. Oh, sama suaminya ya? Iya, sama suaminya. Ya. Itu kan Bener-bener. nggak bisa bedain tuh jadinya izin suami kah atau memang berkarir. Padahal sebenarnya sisti ini pengen banget berkarir Iya, nih. iya, Nah itu bener-bener. gimana ya kalau misalkan Bagi gitu? waktunya gitu misalnya Mbak Ade itu gimana? Apakah Betul. dia pilih mana suami atau memang tetap berkarir? Iya Di benar. satu sisi kan Mbak Ade sekarang berkarir nih. Iya, gimana itu sih satu kebiasaan yang mungkin susah juga ya buat Iya. para sisi-sisi yang emang biasa berkarir gitu kan. Iya. Tapi tadi balik lagi kalau menurut gue prinsipnya seorang istri itu ridhonya seorang suami, ya kan gitu ya Iya sih, kita betul. ridhonya lu kan udah ada di suami nih cie banget, gitu. sumpah Jadi bahasanya. jadi kayak iya maksudnya gue selalu melibatkan itu dengan spiritual gue ya, karena kalau nggak didasarin sama spiritual kayaknya kita juga akan kelewatan batas kan. Iya, sebagai iya. seorang Nggak ada wanita. dasarnya Iya gitu ya. gitu. Jadi menurut gue ya selama itu baik dalam arti keputusan suaminya itu baik untuk kebaikan kita juga dan dia bisa bertanggung jawab sebagai seorang suami, ya kenapa nggak kita ikutin? Iya, iya. Gitu. Kalau Asalkan kita kan baik ya, alasannya juga boleh. Kita main games kali ya Sonya? Iya, Games. seru ya. Nggak bisa makan. Oh, sambil Boleh, makan. boleh, Iya sih boleh, bener siapin banget. sama Beda
BTW gue juga mau nyobain. Ini favorit aku tahu. Apa Serius? itu? Aku belum melihat tapi sudah menjadi favorit. Carbonara. Carbonara. Karena wanginya Dari ya. looks-nya. Wanginya nggak sih? Dari looks-nya. Karena kan aku sering beli. By the way Oh, by the kita way. sambil main games nih Sonya. Oke, boleh banget. Kita tanya-tanya ke Mbak Boleh, Ade. boleh. Mbak Ade dan suaminya. Ya kita datangin suaminya. Enggak ada lagi gue kerja. Lagi gue lagi kerja. Enak banget. Ini menu barunya dari Specialty, Spicy Korean Food. Emang kalian apa sih? Ini aku Aku kayak udah 1383 kali coba. Oh mantap iya. banget. Ini enak banget. Ini Iya, benar. jujur li, ini gue juga udah nyoba sih. Udah nyoba ya? Udah nyoba. Aku udah coba Tapi juga. gue lebih tertarik carbonara kayaknya. Oke, sekarang saatnya kita main game supaya lebih seru nih. Sambil makan nggak apa-apa ya. Apa dong? Nanti Karena kita ini- tanya ke Mbak Ade pernah atau enggak. Aku pegang Betul. di sini, nanti aku bantu. Iya. Ini tersedia di Specialty Bogor dan Iya, di benar. Specialty Padang. Bener, benar. betul banget. Lanjut gamesnya. Apa tuh? Oke, nomor 1. Ya. Mbak Ade, pernah atau enggak kentut depan suami? Mana Mbak? Ntar gue, ini harus gue angkat ya. 1, Satu, 2, 3. Pernah lagi. Pernah lagi. Pernah. Sering. Udah jadi suami? Apa pas masih jadi pas Sebelum jadi suami juga gue udah kentut depan suami. agak ada jaim-jaim perempuan. Iya, karena kan dia harus menerima kita apa adanya. Oh iya iya. Oh berarti itu termasuk Harus kita ujian tes. ya. Ujian Pacar. buat dia terima gue apa enggak Oh, kan gitu. gitu. Oh, gitu. Terus calon suaminya mikir lagi, DP, dekor udah, Iya. MC udah dipilih, Iya, benar. gitu ya kan, gedung udah di DP, jadi benar. kentut aja nggak jadi masalah. Oh betul. Itu hal kecil ya. Iya. Hal kecil banget. Oke lanjut. Pertanyaan kedua, pernah atau enggak cek handphone suami? Coba 1, 2, 3. Ya pernah sih, tapi Pernah. kayak jarang aja gitu. Karena Oke. menurut gue kayak iya apa ya? Ngapain? Berarti Mbak Ade tipenya bukan yang kan ada tuh ya yang megang sosmed lah atau Iya, iya. ada rutin tuh ngeliatin HP-nya. Tukar nomor handphone ada nggak Sonya? ada loh. Oh iya. Aku ada loh. bercanda. Oh ada. loh, ada. Sumpah ada. Itu kalau yang benar-benar posesif banget ya. Handphonenya berdua kali nyicil. Pernah atau enggak Mbak Ade dapat uang di saku suami saat mau nyuci baju? Sebentar, pertanyaannya dibalik dulu. Pernah nyuci baju apa? Oh, itu pertanyaan Oh, penting. nggak nyuci baju, Nggak bisa ya, jawab. berarti. Iya lagi. Nah itu dulu Mbak Ade. Pernah. Oh nyuci Oh, pernah. pernah. Ini pernah nyuci apa? Pernah nyuci dong. Oh, ini pernah nyuci baju. Oh, ini pertanyaannya jadi dua ya. Jadi dua kan ya? Nggak apa-apa. Nggak Pernah apa-apa nyuci kan? pernah berarti. Oke, pernah, Nyuci pernah. nemu uang saku? Pernah nemu duit gak? Enggak Uang sih. saku suami. Ya, enggak ya. Karena sejujurnya Karena- laki gue ngasih duit ke gue semuanya ATM-nya. Oh, jadi nggak ada tuh di baju. Pasangan milenial. Iya. Oh, cashless. Jadi Cashless. nggak ada tuh ya. Bener banget, kayak gitu. nggak ada. Nggak ada ya. Apa Pernah tuh? nggak ngerasain males masakin suami? Ini pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi, masak nggak? Aduh, ini ngebuka aib banget ya saya. Ini bukan rumah tangga banget ya saya. Tadi kita bongkar. Ini Iya. kan buat tips juga. Oh, buat tips ya. Iya. Ya, Tapi mungkin karena tips ya, antara Tips tips atau ya. zong juga sih. karena ini gue harus jawab jujur ya. Iya dong. Jawab jujur kali. Sejujurnya gue nggak pernah. Nggak pernah apa nih? Maksudnya apa sih pertanyaannya? Maksudnya ini kan Berarti nggak pernah itu adalah nggak pernah masakin suami. nggak pernah masakan suami. Itu maksud gue. Jadi Kan lo nggak pernah masakin suami berarti? iya paling gue tuh masak pernah sih. Apa? Ngerebus Mie air instan. itu Mie bukan instan masak. beneran. Terus Mie kalau instan. misalnya dispenser gue lagi habis ya, gue masakin air baru. Oh, oke. Mungkin isti-isti yang bisa jawab kategori masak apa bukan? Kalau Iya. menurut saya sih bukan. Menurut saya, Menurut aku sih no ya. menurut saya sih lebih ke support doang ya. Lebih ke Iya, support bener-bener. aja. Support. Tapi nggak apa-apa, kita hargain. Kita hargain. Betul, tapi lebih baik masak ya. Kan ngejatuhin ya. Oke lanjut, pernah atau enggak Mbak ada diem-diem perhatiin tingkah laku suami? Kalau ini mah apa sih? Takut banget. Oh malu. pernah atau enggak? 1, 2, 3. Yes, pernah sih. Pasti pernah dong. Gimana? Iya suami sendiri kan tapi. Ya suami sendiri. Lalu suami orang. Soalnya tegas banget gitu. Iya. Nah, takutnya Make sure kan. aja. Make sure ya. Benar. Bener, ini acara buat ngejatuhin gue. Enggak Ntar dong. bilang gue sama suami gue nggak usah nonton ini ya. Iya.
Berarti pernah ya? Pernah. Tingkah laku apa sih? Iya, tingkah laku apa nih yang bikin? Boleh ya di dilihat? spill dong. Iya, pernah. Jadi Apa kalau tuh? gue tuh ngeliatin dia kalau misalnya lagi jalan. Iya nggak sih? Berarti maksudnya jalan sama gue. Itu nggak di samping ya, di depan ya? tapi badan mesti di belakang sih. Lebih Oke, ngawasin. kita menghargai, kita Iya menghargai. benar kayak gitu ya. Emang jalannya kenapa Mbak? Ya enggak sih, gue takut matanya dia kemana-mana aja. Oh ya ampun. Tapi kan dia punya mata ya. Iya, menurut aku Berarti nggak juga apa-apa. sih. Ntar dulu, posisinya ngeliatin jalan, tapi ngeliatin mata. Iya, di depan ya? Gimana di depan ya? Lagi di depan. Agak mundur ya jalannya. Enggak gitu, enggak gitu. Oh, enggak Iya, gitu iya. ya. Gelagat aja lah, gue ngeliatin gelagat deh. Gelagat. Iya. Saya suami lagi kerja gitu dilatih. Wih, lucu Iya ampun, aku menikahi orang ini ya. Tapi bukan lagi salah, kerja deh, salah. lagi sholat. Oh, lagi Ih, sholat. lucu banget. Lucu banget, lagi nggak jalan ya, berarti nggak jadi ya? Next. Pernah atau enggak dikasih surprise sama suami? Berarti posisinya udah suami nih. Iya. Setelah jadi suami. Nggak pernah ih sweet banget deh. Kenapa suami aku. mikir sih? Pertanyaannya susah banget tau. Ini bukan pertanyaan yang susah. Oke, 1, 2, 3. Belum sih. Belum ya, belum. bukan nggak pernah. Maksudnya kan Ganti dulu kali ya. ini belum. surprise yang gimana ya maksudnya? Surprise Oh, saya apa pikir ya? kamu kaget. Contoh misalkan suami Mbak Ade tiba-tiba beliin specialty. Nah. Oh surprise itu maksudnya ngasih hadiah kali ya? betul. Apa sih? Apa sih? Kaget sekali gitu. Kayaknya ukuran surprise dia terlalu tinggi ya. Maksud gue Iya, mikir tuh surprise-nya tuh kayak apa? karena surprise menurut gue gak cuma hadiah. Iya. Apa tuh? Contohnya nih ya, dikagetin. Hai adek. Oke. Surprise halus ya. Surprise halus. Ada nggak gini? Itu yang bikin gue terkejut juga kan? Kan terkejut kan kalau surprise tuh Ya kan? kaget sih harusnya. Dia kaget ya, kayak. Iya, kan biasanya kita nggak hidup bareng gitu kan. Itu ini kita hidup bareng tiba-tiba misalnya tuh gue kan tipikal orang yang kalau habis mandi ya taruh aja handuk gue di gantungan gitu kan. Kalau dia kan enggak, taruh aja di menurut gue itu gue kaget. Oke, gitu. Iya gitu kan. Itu kan gue terkejut. Iya nggak sih? Oh, lu surprise kayak gini. Iya, kalau gue surprise. Kalau itu bener gak surprise kehidupan ya? Gue pikir surprise itu kayak misalnya Mbak Ade baru bangun pas Iya. sampingnya Kaget muka. Iya lagi. Pernah tahu gue biasa karena biasanya kan di samping nggak ada ya Iya. teman tidur kan, terus ada teman tidur kaget, itu juga termasuk surprise. Tadi kategorinya kata dia surprise kaget. Iya benar, kalau Iya. surprise tuh kaget ya. Gue kaget aja. Kita yang salah aja. Kayak itu menurut gue surprise buat gue sih. Gitu. Atau kagetnya kan ada ruangan saya gitu. Iya. Oke. Belum sih. Berarti belum ya. Nanti diganti ini ada belumnya ya guys ya. Jadi sebenarnya itu gue kode aja buat laki gue. Iya berarti harus Ya, berarti nonton. nonton dong. Iya. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Oke lanjut. Pernah atau enggak ditinggal tidur suami? Nah, Jadi ini. suami Kamu Jadi dulu ya. jawab deh. Kan aku nggak tidur. Ya nggak tahu. Lupa gue. Gue pikir lu bisa jawab ya. Iya. 1, 2, 3. Iya lagi. Pernah ditinggal tidur suami. Pernah. Oh iya pernah. Gue pernah ditinggal tidur Iya. sama suami. Iya. Ya mungkin kan karena kita kan nggak tahu ya apa minanya dia gitu kan. Oke. Kadang mungkin dia aktivitas di kantornya terlalu berat daripada gue. Gitu Oh iya kan. iya bisa. Atau mungkin emang gue lagi nggak bisa tidur gitu kan. Tiba-tiba dia udah tidur duluan. Ya udah. Mbak Ade sedih Nggak nggak? apa-apa. Tapi Mbak Ade kalau ditinggal tidur suami gini nggak? Yang katanya mau tidur gitu nggak? Ngebangunin dong. Gue pernah ngebangunin itu karena gue takut. Oh, Gue bilang takut. gini, kamu jangan tidur duluan, aku duluan yang tidur gitu. Oh, agak Kenapa unik ya? emang? Iya bener. Kenapa emang? Iya gue takut gitu. takut. Terus Oh, yaudah, suami yaudah, Mbak Ade tidur gimana? duluan, sambil gini-gini kan dia tidur ya. Ujung-ujungnya dia duluan yang Dia tidur. duluan yang tidur. Iya makanya. Pernah atau enggak pengen waktu sendiri tanpa diganggu suami? Me time ya berarti. Me time nih gitu kan. Itu sih pernah. Pernah. Pernah banget. Akhirnya me time ya. me time juga akhirnya. Me time banget. Jadi kan maksudnya kalau misalnya kita kemana-mana sama suami, kadang Iya. misalnya nih kan kita kalau belanja kan pengennya milihnya yang pas, yang cocok iya gitu kan ya. Kalau diikutin suami kan dia yang lama amat sih, gitu. Jadi kan kita nggak Iya, iya. biasa. Kayak ditungguin gitu ya. Me time gue paling kayak belanja, terus apa kayak
ini aja cewek-cewek biasa pada umumnya. Iya, pada umumnya ya. Karena sejujurnya dia nggak pernah mau nemenin gue yang kayak gitu-gitu. berarti jadi biarin gue mau. mintain aja karena emang dia nggak mau sih sebenarnya. Oke. Tapi dari Mbak Ade pernah nggak sih minta gitu? Iya. Waktu sendiri. Oh enggak sih. Oh enggak ya? Kalau minta sih enggak. Itu Berarti karena emang balance aja ya? Balance aja. Karena kan tanggung jawabnya udah istri saya. Oh iya benar. Susah. Ya. Ini boleh Next. pegang aja nggak? Oh iya. Pernah atau enggak check out belanja online tanpa izin suami? Nah Ini mungkin pernah nggak pernah sering gitu ya? sering. Kata dulu kata siapa? Oh siap, ya udah jawab dulu deh, Jawab dulu. Kayaknya itu mah jawaban lu kan. Jawaban besar. Kalau jawaban gue sih enggak sih. Oh, Gua enggak. pernah. Nggak pernah check out belanja tanpa izin suami atau nggak pernah belanja? Nggak pernah belanja. Belanja. Belanja Karena online. passwordnya sama suami. Oh, enggak. gitu. Jadi emang gue nggak pernah belanja online. Oh maksudnya kebutuhan. Gue nggak pernah yang beli. Bukan nggak pernah sih, dalam arti gue tuh jarang banget buat belanja online. Oke. Gitu ya. Oh orangnya offline banget ya? Offline banget. Unik Jadi ya. apa tuh harus gue lihat dulu tuh barang. Oh, iya, iya, Dulu iya. tuh gue Apapun harus itu. kayak cobain dulu. Oh, gitu. seperti Oke. ini. Kayak gue beli, gue liat dulu, gue rasain baru nggak dibayar. Oh kalau ini kan beda lagi. Oh, ini beda lagi ya? Iya ini kan belanja online. Oh, iya. Kalau ini kan jajan online. Oh, iya. Beda dong. Pernah atau nggak ngegepin suami belanja barang tanpa sepengetahuan? Barang ya? Iya barang. Belanja online nih. Tapi barang atau tiba-tiba datang paket gitu, atau COD. Iya pernah. COD nggak? Enggak COD sih. Ah, tapi Oh, pernah beda. tiba-tiba kayak tok. Lebih tepatnya enggak COD. Apa tuh? Pay later. Tapi gue tuh kebalikan sebenarnya sama laki Apa tuh? gue. Maksudnya gue tipikal yang nggak terlalu sering belanja online, tapi kalau dia tuh lebih suka belanja online. Oh, sebenarnya. benar. Benar, kebalik Oke, gitu. bisa Jadi gitu. kayak apa nih paket apa nih gitu kan tanpa Ini adalah salah satu contoh surprise. Iya benar. Deal. Gue pikir kan belanjanya buat gue ya. Oh, iya, kan? benar. Ini buat dia Iya. ya, bukan surprise juga dong. Surprise jadinya ya. Surprise say. Iya betul. Gak ada surprise. Gak ada surprise ternyata. Oke. Gimana nih, seru banget gak sih pembicaraan Seru dan parah sih. pembahasan kita? Iya. Seru banget. Seru banget. Thank you banget ya Mbak Ade udah sharing-sharing soal Sama-sama. nikah muda buat teman-teman atau siswi-siswi di luar sana yang baru pengen nikah nih, kayaknya kalau lihat video ini bisa jadi pembelajaran ya Mbak Ade. Ya betul, ataupun yang baru banget nikah nih Menurut kayak gue bukan tadi. pembelajaran deh. Aib. Tapi serius loh, Iya, iya, pembelajaran pembelajaran. karena apa? Karena banyak banget pasti yang udah nikah nih, yang baru nikah pas ngelihat suaminya mungkin cuek kayak gitu kan, itu Belum jadi tentu, kaget iya, gitu. benar. Padahal sebenarnya itu memang bagian dari kehidupan pernikahan aja Betul, kan. betul. Udah cocok ya. Cocok banget. Nanti Jadi Sonya. Oke, buat sisi-sisi yang relate banget nih sama kisah-kisah Mbak Ade ataupun tadi kita bahas dikit-dikit ya tentang pacaran kah atau betul. step untuk ke pernikahan, boleh dong di komen ke YouTube kita di bawah ini. Betul. Terus misalkan nih kita nextnya mau bahas apa ya? Cis kira-kira bakal bahas apa lagi sih? Maunya apa sih yang Maunya seru-seru apa yang menurut seru-seru? kalian tuh apa aja? Boleh di komen di bawah ini supaya kita bisa ngobrol lagi. Ngobrol lagi, Ya, seru-seruan Sama lagi. gue lagi nggak? Belum tentu. Kita voting aja. Menurut kalian, Menurut kalian masih pantas nggak ya? Gitu. Maksudnya kalau si Patus jadi istri gitu. Pantes lah, Aduh, pantes ya. dong. Ya, kan udah keburu nikah. Pembicaraan kita. Oke, kita Seru sekali. sekali. Siap deh teman-teman Sisti, stay tune terus di Buncis.